Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Kali ini saya ada cerita dari Mas Restu Wiraatmaja yang berjudul Kosan Tua Teror Penari Setan. Terima kasih sebelumnya buat Mas Restu yang sudah memberi izin kepada saya untuk membacakan ceritanya di channel Dimensi Mimpi. Buat kalian yang ingin membacanya langsung, kalian bisa cek akun X-nya Mas Restu yang linknya udah saya taruh di deskripsi ya. Tanpa langsung banyak basa-basi lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Kisah ini diambil dari kisah seorang mahasiswi asal Jakarta yang kebetulan melanjutkan studinya di salah satu daerah di Jawa Tengah. Sebut saja namanya Cika. Hari-harinya dipenuhi dengan kegiatan akademik yang sangat padat, sampai-sampai dirinya lupa waktu untuk bisa kembali ke tempat kosannya. Karena kosannya agak jauh dari kampus, akhirnya ia mencari kos-kosan yang dekat dengan kampus. Tujuannya adalah agar ketika dirinya bisa mendapat penginapan yang jaraknya dekat dengan kampus. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari kosan dekat kampus bersama temannya, yaitu Ica. Ica pun merekomendasikan kosan murah dan berdekatan dengan kampus kepada Cika. Kosan itu memang tidak banyak penghuninya, namun dengan harga yang murah tentu saja hal ini membuat Cika ingin sekali menempatinya. Alhasil Cika pun mengambil kosan yang jaraknya dekat dengan kampus itu. Awal-awal Cika berada di kosan tersebut, ia merasa aman dan tidak merasakan gangguan sama sekali. Bahkan, dia sendiri merasa nyaman dan tentram karena jaraknya yang dekat dengan kampus. Akan tetapi, begitu sudah 3 bulan Cika menempati kosan tersebut, ia merasakan kejadian-kejadian yang di luar nalar, terjadi secara beruntun dan terus-menerus. Berikut teror yang terjadi di kosan tua yang dihuni oleh Cika. Yang pertama, bunga melati dan tusuk konde. Kejadian ini terjadi di saat Cika baru pulang dari kegiatannya yang ada di kampus. Kurang lebih jam 5 sore, Cika pulang ke kosan sambil membawa lelah dan pikiran yang rumit. Entah mengapa, karena memang perasaan Cika sendiri atau bagaimana, ketika dirinya memasuki kosan, Cika mencium bau melati yang sangat pekat. Baunya seperti minyak wangi melati milik keraton yang sering dikenakan para orang-orang dalam keraton. Nah, karena penasaran, ia pun mengecek sekitaran kosannya. Siapa tahu ada orang lain yang memang mengenakan minyak wangi tersebut. Akan tetapi, ketika dirinya tidak menemukan siapapun yang ada di kosan, Cika kembali lagi ke dalam kosan. Namun, betapa terkejutnya Cika ketika melihat di atas kasurnya telah penuh bunga melati yang sangat banyak. Sampai-sampai hal ini membuat Cika merinding ketakutan ketika melihat bunga melati tersebut sudah ada di atas kasurnya. Ia pun kemudian membersihkan bunga-bunga itu dan membuangnya ke tong sampah. Beberapa hari setelahnya, Cika mengecek seluruh kamar kosannya. Ia sendiri menemukan salah satu benda aneh yang terselipkan dari kasur yang telah disediakan oleh pemilik kosan tersebut. Benda itu adalah tusuk konde. Cika yang penasaran, ia pun mencoba mencari tahu arti dan makna dari tusuk konde tersebut kepada teman-teman kampusnya. Rata-rata, mereka yang mengetahui hal mistis terkait tusuk konde itu mengatakan bahwa Cika sedang menjadi incaran salah satu makhluk yang berada di kamarnya. Cika tidak mempercayai itu, walaupun ia sendiri telah mengalami teror aneh seperti bunga melati yang tiba-tiba saja ada di atas kasurnya. Namun, Cika tidak mempercayai kalau dirinya menjadi incaran makhluk halus yang sering menerornya. Alhasil, pada malam harinya, Cika mencoba untuk mengenakan tusuk konde itu di rambutnya sambil menghadap ke arah cermin. Tiba-tiba, Cika seperti orang yang tak sadarkan diri. Ia sendiri seperti dibuat bergerak dengan keadaan yang tak sadarkan diri. Tangannya meliuk-liuk seperti orang yang hendak menari. Kepalanya berputar ke arah kanan dan kiri sambil menyanyikan sebuah lagu Jawa. Lalu, beberapa saat kemudian, wajahnya menghadap ke cermin. Tepat di belakang Cika, ada sosok wanita mengenakan kebaya sedang menggerak-gerakan kedua tangannya sembari membisikkan sebuah ucapan dari Jawa di telinganya. Cika yang melihat itu langsung terkejut. Ia pun segera menghadap ke arah belakang dan melepaskan tusuk konde yang masih menyangkut di rambut. Setelah itu,
Chika pun kembali menengok ke arah cermin dan sosok itu masih ada di belakangnya sambil tersenyum ke arah Chika. Chika kembali terkejut dan menengok ke arah belakang lagi. Secara perlahan, Chika kembali menengok ke arah cermin dan sosok itu benar-benar menghilang. Semenjak kejadian itu, Chika menjadi yakin jika dirinya sedang diikuti oleh sosok tak kasat mata. Dan yang kedua, suara gamelan di malam hari. Beberapa hari setelahnya, kejadian aneh kembali terjadi. Kali ini adalah sesuatu yang membuat Chika sangat ketakutan. Teror itu adalah suara gamelan. Jadi ceritanya, setelah Chika selesai urusan dengan teman-temannya yang ada di kampus, Chika kembali ke kosan. Namun, karena nongkrong terlebih dahulu, Chika pun datang ke kosan agak malam. Kurang lebih sekitar jam 8 malam. Saat dirinya sudah sampai di kosan, Chika langsung bersih-bersih lalu beristirahat. Namun, di saat dirinya hendak tidur, tiba-tiba Chika mendengar suara gamelan. Suaranya sangat mirip seperti gamelan Jawa. Chika pun merinding seketika. Dia langsung terbangun untuk menengok keluaran sekitar kosannya. Di saat Chika keluar kosan, betapa terkejutnya Chika saat melihat keluaran kosannya yang sangat sepi dan sunyi. Bahkan ia pun menyadari bahwa tidak ada kegiatan gamelan di malam hari, terlebih lagi di sekitaran kosannya. Semenjak itulah Chika memiliki pandangan jika kosan yang dihuninya adalah kosan berhantu. Dan yang ketiga, sosok wanita kebaya. Semenjak teror suara gamelan, Chika lebih suka untuk pulang ke kosan lebih awal. Ia juga meminta teman-temannya untuk menginap di kosannya walau hanya sehari. Hal ini dilakukan agar Chika tidak sendirian dan tidak mengalami hal-hal yang mengerikan seperti beberapa hari yang lalu. Namun tetap saja, teman-temannya masih belum bisa untuk menginap di kosan tempat Chika. Alasannya adalah karena masih ada kesibukan lain. Alhasil, Chika pun berada di kosan sendirian lagi. Akan tetapi, kejadian yang mengerikan terulang kembali. Pada suatu hari, saat Chika pulang ke kosan lebih awal, dia berencana untuk beristirahat lebih awal. Nah, karena memang hari-hari sebelumnya akan padat jadwal dan kegiatan kampus, sebisa mungkin Chika memperbanyak istirahat dan lebih sering berada di kosannya. Hari itu tepatnya malam Jumat. Chika tertidur lebih awal di jam 8 malam. Dia berencana ingin sholat tahajud agar semua ketakutannya hilang dan seluruh aktivitasnya menjadi lancar. Tepat jam 2 pagi, Chika terbangun. Ia kemudian mengambil air wudhu dan melaksanakan sholat tahajud. Usai melaksanakan sholat tahajud, Chika berdoa agar dimintai perlindungan. Ketika semuanya telah selesai, Chika berencana ingin tidur kembali. Namun, di saat Chika baru merebahkan tubuhnya, tiba-tiba dia mendengar seseorang yang sedang bernyanyi lagu Jawa kuno di luaran kamarnya. Chika merasa ada yang aneh akan suara tersebut. Terlebih lagi, ia belum mendengar sekalipun para penghuni kosannya menyalakan lagu Jawa kuno tersebut. Nah, karena penasaran, Chika pun bangkit dari kasur dan mencoba untuk mengecek sekitaran kosannya. Sebenarnya ada rasa takut yang muncul saat Chika keluar dari kosannya, tapi dia kembali menguatkan tekadnya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya yang disembunyikan oleh pemilik kosan tersebut hingga berbagai macam hal mengerikan benar-benar terjadi. Setelah Chika mengecek seluruh ruangan yang ada di sekitaran kosannya, ia tidak menemukan sesuatu hal yang terkait dengan suara wanita dengan logat Jawa itu. Akhirnya, dia pun kembali ke kamarnya dan merebahkan kembali tubuhnya. Akan tetapi, baru saja Chika memejamkan kedua matanya, ia mendengar lagi suara wanita yang sedang bernyanyi dengan logat Jawa. Dan hal yang mengerikan benar-benar terjadi di hadapannya sekarang. Saat Chika membuka kedua matanya, Chika melihat dengan jelas sosok wanita dengan berpakaian kebaya sedang menari-nari di hadapannya. Sosok itu mengajak Chika untuk menari bersama. Seluruh tubuh Chika seketika menjadi beku dan tidak bergerak saat itu juga. Keringat dinginnya mulai bercucuran deras manakala sosok itu mulai menggerangi tubuhnya. Perlahan sosok itu membisiki sesuatu kepada Chika dengan ucapan Jawa yang berisi, "Ojo mulih saka kene, aku wis nyatu karo awakmu." Yang berarti jangan keluar dari sini, aku sudah menyatu dengan tubuhmu. Sosok itu menggerak-gerakkan tangannya sambil berjalan mundur. Beberapa saat kemudian sosok itu menghilang dan meninggalkan wewangian melati persis saat pertama kali Chika mencium bebauan tersebut.
Setelah kepergian sosok itu, tubuh Chika bisa bergerak kembali. Ia kemudian menangis terseduh-seduh karena baru kali ini melihat secara jelas penampakan sosok wanita mengenakan kebaya sambil membisikkan sesuatu kepadanya. Keesokan harinya, Chika pun menemui pemilik kosan. Ia merasa sudah tak sanggup lagi untuk melanjutkan ngekos di tempat itu. Setelah bertemu dengan pemilik kosan, barulah pemilik kosan tersebut membeberkan sesuatu yang memang telah disembunyikan lama. Alhasil, dampak atau imbasnya terhadap orang-orang yang ada di sekitaran, dan ternyata kosan yang dihuni oleh Chika dulunya adalah tempat yang digunakan untuk melakukan lelakon. Karena itulah, Chika seringkali diteror dengan teror yang bermacam-macam. Chika pun menambahkan, kalau dirinya disebut-sebut sebagai orang yang sudah menyatu dengan sosok wanita kebaya itu. Chika tidak bisa melakukan apa-apa. Ia sendiri merasa sudah sangat tertekan dengan segala teror yang selama ini dirasakannya selama berada di kosan tersebut. Alhasil, ia pun menghubungi keluarganya yang berada di Jakarta. Chika menjelaskan maksud hal tersebut. Ia sendiri sudah diambang stres karena seringkali diganggu oleh sosok wanita mengenakan kebaya tersebut. Dan untungnya, keluarga Chika pun akan datang ke kosannya bersamaan dengan seorang ustadz yang dipercaya mampu menghilangkan energi jahat tersebut. Dan yang keempat, marahnya sosok wanita berkebaya. Keluarga Chika berjanji akan datang keesokan harinya. Namun, Chika sendiri belum merasa aman. Setelah mendengarkan penjelasan dari pemilik kosan, Chika semakin takut akan teror-teror selanjutnya. Sudah beberapa kali ia meminta teman-teman kampusnya untuk menginap di kosannya walau sehari. Namun teman-temannya tidak ada yang merespon. Walaupun memang ada yang merespon, akan tetapi mereka beralasan karena sibuk ataupun ada kegiatan lainnya. Chika merasa tertekan di situ. Ia pun mencoba untuk memberanikan diri agar bisa melawan rasa takutnya. Seperti biasa, sebelum tidur Chika berwudu dan membaca Al-Quran terlebih dahulu. Setelah itu ia mendengarkan lantunan sholawat dari HP-nya. Dan akhirnya Chika pun tertidur. Tepat jam 1 pagi, entah mengapa Chika mendengarkan suara nada orang yang sedang marah-marah dengan menggunakan logat Jawa. Namun suara itu seperti sangat familiar di telinga Chika. Dan secara kebetulan Chika pun membuka matanya. Namun ketika dia membuka kedua matanya, pandangan Chika terarah pada sosok wanita yang mengenakan kebaya dengan rambut yang sudah acak-acakan. Kali ini wajah dari sosok itu berubah 180 derajat. Yang tadinya sangat cantik, kini berubah sangat buruk dan benar-benar mengerikan. Sosok itu memarahi putri sambil mengerahkan kedua tangannya yang memiliki kuku sangat panjang ke arah wajah Chika. Chika sontak langsung menutupi wajahnya dengan selimut dan kuku-kuku panjang itu tetap mencakar-cakar wajahnya. Chika berteriak minta tolong agar sosok itu menghilang. Namun cakaran itu masih berasa di sekitaran wajah dan kepalanya. Sosok itu berucap dengan logat Jawa dan dengan nada yang meninggi. "Aja mulih, aja mulih." Chika tetap berteriak minta tolong hingga akhirnya ada suara ketukan pintu dari luaran dan membuat sosok itu menghilang. Chika masih terdiam sambil menangis dengan wajah yang ditutupi oleh selimut. Mbak Chika enggak apa-apa?" tanya pemilik kosan. Chika langsung membuka selimutnya dan berlari ke arah pintu. Ia meminta kepada pemilik kosan agar tidur bersama di rumahnya. Pemilik kosan pun mengabulkan permintaannya. Untuk sementara, Chika tidur di rumahnya yang berada di lantai bawah. Dan yang kelima, pengusiran sosok wanita berkebaya dan penghancuran tusuk konde. Barulah keesokan harinya, keluarga Chika datang ke kosan Chika bersama dengan seorang ustadz. Ustadz itu bernama Ustadz Adib. Ia sendiri merupakan guru ngaji Chika sewaktu masih tinggal di Jakarta dan mengaji di madrasah miliknya. Karena bertemu dengan guru madrasahnya, Chika pun mencium tangan beliau sebagai rasa takzim. Barulah pembahasan dimulai. Chika menceritakan secara detail kejadian dari awal mula ia berada di kosan hingga teror yang terus-menerus mengganggunya. Berlanjut penjelasan dari pemilik kosan, ia sendiri menjelaskan bahwa kamar yang digunakan oleh Chika adalah kamar bekas ritual salah satu anggota keluarganya yang memang masih ada kaitannya dengan salah satu sosok penjaga di kosan. Mendengar hal itu, Ustadz Adi pun meminta kepada pemilik kosan untuk bisa mengecek kamar kosan Chika. Pemilik kosan itu menyetujuinya. Setelah tiba di depan kamar kosan, Ustadz Adi meminta kepada yang lainnya untuk tidak masuk terlebih dahulu. Pintu kosan tetap dibuka lebar.
Namun, mereka semua tidak diperkenankan masuk ke dalamnya. Ustadz Adi pun segera mencari satu energi yang menjadi inti dari segala teror yang benar-benar mengganggu Chika. Alhasil, ia pun menemukan sebuah tusuk konde yang berada di meja cermin tempat Chika bermake up. Tusuk konde itu adalah inti dari teror-teror yang menyerang Chika. Ustadz Adi bertanya kepada Chika, "Milik siapa tusuk konde ini?" "Tidak tahu Pak Ustadz, aku menemukannya di bawah kasur," jawab Chika. Ustadz Adib langsung membawa tusuk konde itu dan menyuruh Chika untuk membakarnya. Hal ini dikarenakan selama tusuk konde itu masih ada, maka tubuh Chika masih terikat terhadap sosok wanita yang mengenakan kebaya tersebut. Singkat cerita, Chika pun membakar tusuk konde itu sambil membaca basmalah. Pemilik kosan itu tidak bisa berkutik. Ia juga tidak tahu menahu mengenai tusuk konde itu karena memang dirinya tidak tahu secara pasti akan keberadaannya. Setelah membakar tusuk konde, Ustadz Adi pun meminta kepada Chika agar segera diruqyah. Chika pun menyetujuinya. Ia pun diruqyah di rumah pemilik kosan. Saat proses ruqyah dilakukan, tiba-tiba Chika kesurupan. Ia kesurupan sosok wanita yang merupakan wanita kebaya tersebut. Sosok itu marah-marah sambil mencela Ustadz Adib karena telah ikut campur dalam permasalahannya. Namun, setelah sosok itu dipaksa untuk keluar, tiba-tiba Ustadz Adib merasakan kontraksi pada tubuhnya. Sosok itu menertawakan Ustadz Adib, namun Ustadz Adib tidak menyerah. Ia segera membacakan beberapa ayat ruqyah dan memaksa sosok itu agar keluar dari tubuh Chika. Alhasil, sosok itu berteriak minta ampun. Dia sendiri meminta maaf karena telah meneror orang-orang yang ngekos di tempat Chika. Usut punya usut, ternyata Chika bukanlah orang yang pertama yang diteror sosok itu. Ada beberapa orang lainnya yang pernah diteror bahkan dirasuki sosok itu, menurut pengakuan Ustadz Adib. Salah satu anggota keluarga pemilik kosan telah menjadikan kamar itu sebagai kamar tumbal bagi orang-orang yang memasukinya. Dan akhirnya mereka yang telah terikat akan sulit untuk bisa keluar dari genggaman sosok itu. Singkat cerita, sosok itu mau keluar dari tubuh si Chika. Karena memang wadah dari sosok itu sudah hangus, Ustadz Adi berhasil membersihkan kosan itu dari cengkraman sosok wanita berkebaya yang merupakan suruhan dari salah satu anggota keluarga pemilik kosan. Dan pada akhirnya, Ustadz Adi meminta kepada pemilik kosan untuk diadakannya doa bersama dengan tujuan memagari rumah dan kosannya dari kiriman salah satu anggota keluarganya yang berniat mencari tumbal dari orang-orang yang ngekos di tempatnya. Permintaan itu dikabulkan oleh pemilik kosan. Setelah pengusiran sosok yang merasuki tubuh Chika telah selesai, keluarga Chika pun langsung membereskan semua barang-barang Chika dan berencana untuk kembali lagi ke Jakarta. Setelah kejadian itu, mereka yang berada di sekitaran kosan menjadi aman dan tentram. Bahkan kabar baiknya, pemilik kosan berhasil merenovasi kosannya menjadi lebih besar lagi. Dan teror demi teror yang ada di kosan tersebut akhirnya selesai. Tempat itu menjadi nyaman karena telah dipagari dengan doa. Hikmah dari cerita ini adalah agar selalu waspada terhadap hal-hal yang berada di sekitaran kita. Nah, itulah cerita dari Mas Restu yang berjudul Kosan Tua Teror Penari Setan. Cerita yang cukup singkat namun mengerikan juga ketika kita mengalami hal yang sama seperti Chika. Bagaimana pendapat kalian tentang cerita ini? Tulis komentar di bawah ya. Terima kasih buat semuanya yang sudah mendengarkan cerita ini. Sekali lagi terima kasih juga buat Mas Restu Wiraatmaja sebagai penulis dari cerita ini. Saya di sini undur diri, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.